Bentar, berarti di sini midnya Drian yang pakai Kaja. Atau jangan-jangan Drian ini pakai Benedetta. Onyx mau ngamanin Harley. Bisa di last jadi. pick. Bisa Iya, jadi. mereka belum punya magical damage yang benar-benar memberikan damage gitu loh. Jungler yang pastinya juga belum ada. Iya, Soalnya bisa dibilang draftnya Onyx tuh wah gokil banget sih. Malah kayaknya menurut aku ya, ini kayaknya jangan-jangan Popol Kupanya juga bisa buat Drian loh. Jadi Popol Kupa buat Drian, Rasi pakai Kaja gitu. Aha. Cewek Tapi nggak menutup kemungkinan juga ya Rasi yang pakai Popol Kupa. ada satu lagi kemungkinan. Cewek pakai Kaja, Drian pakai Benedetta. Bisa. Eudora Yisansin. Oke. Oh tapi dia butuh marksman be. Tetap butuh marksman. Dia butuh Ceweknya damage di per Gold Lane. second. Yisunsin. Oh tapi ini kayaknya menurut aku lebih mengerikan di Alter Ego ya. Iya. Ada combo Eudora Jawhead loh. Lunoxnya yang bakal mengisi di bagian Gold Lane. Ahmad berarti. Ahmad ya betul. Ahmad bakal bertemu dengan cewek harusnya. Kalau kita tidak digocek. Kalau sampai tadi infonya benar, berarti ceweknya akan ada berada di area mid. Itu menjadi seorang jungler. Berarti Lalu ini- Sunslang di area Ini cewek kayak Golden. cewek-cewek zaman sekarang ya. Kenapa Pak? Suka ngegocek. Oh nggak gocek Pak ya. Suka ngegocek. Apakah Bruno sang tukang gocek? Gue sih Bruno sih. Harley Harley kan? ternyata, benar aja. Harley. Oke. Harley menjadi terbaca dari pilihan dan bahkan cewek yang bakal harusnya gunain nah kan Benedetta. udah pasti Drian pakai Kaja. Dan tidak ada pertukaran seperti tadi Iya. prediksi line up dan data yang sudah disubmit oleh para Manajer, Jel, iya. Santos tolong. Ayo, gocek aja kita Aduh. mah nggak apa-apa, kita digocek mah. hari-hari kita ekspektasi kita tinggi loh Pak. Iya. Ekspektasi kita kayak look who's back. Look Cewek good. tuh jungle. Kita mah nggak apa. Hari-hari kena tipu. Gocek lewat chat X. Gocek lewat draft pick. Yes. Digocek tuh pakai land prediction. Dan kali ini 2 draft yang dimiliki Alter Ego dan juga Onyx Esports. Profesor KB. Aku Choose one. Aku lebih ke arah Alter Ego. Pak Lubung belum. Alter Ego. Oke, 2 untuk Alter Ego. So, langsung saja kita masuk ke dalam in-game ini dia. Pertempuran antar KG versus mantan KG. Siapakah yang sebenarnya berada di langit? Akankah Onyx diturunkan oleh Alter Ego? Ataukah Alter Ego sang raksasa yang membuktikan kekuatan mereka terhadap Onyx Esports? Iya, ini dia Leo Murphy udah masuk ke bagian tengah. Ada Boots di bagian bawah dan juga Ai Ahmad di bagian atas sana. Tapi untuk Leo Murphy sedikit lagi darahnya tersisa. Apakah dia akan tetap memaksakan keadaan? Tapi enggak. Dengan smart misilnya dia ambil dulu ke arah Lita Wandara. Oke, Leo Murphy harus pulang terlebih dahulu. Sally Boy, The Miracle Boy kali ini berhasil mendapatkan purple buff dan dia tahan sedikit dari retributionnya, tapi nggak mau terlalu terburu-buru. Dia nggak mau memaksakan keadaan dan Sally Boy lebih main pasif dan bahkan orange buffnya udah nggak ada kali ini. Orange buffnya sudah diamankan oleh Sans di arah bottom lane. Sans ya? Iya terlihat tuh. Udah dapat. Tadi ada palanya di sini loh. Oke. Ada. Dia udah dapetin nama Sans, sudah dapat. Oke. Sans sekarang udah level 3 tapi Sally Boy masih level 2. Ini akan sangat berbahaya sekali. Bahkan tadi di saat dia melakukan rotasi ke bawah, itu udah kosong semuanya. Untuk melakukan rotasi ke bagian atas berarti ada waktu lagi yang terbuang gitu loh. Benar banget sebarang benar. Dan bahkan kali ini Sans baru menuju ke arah purple buff yang dilempar begitu saja oleh Leo Murphy. Kupanya harus mundur dulu. Karena kalau Rasi tumbang dan lagi dia harus berdoa supaya kupanya bisa hidup kembali. Iya, atau dia akan mengadop lagi ke arah hewan lainnya ya. Ya, nggak gitu. Gak gitu Mana konsepnya tahu ada yang tuh. lain. Nggak gitu. Oke Profesor silakan. Iya, kalau sekarang kalau misalkan melihat Drian yang menjadi damage deal utamanya, ini aku lebih takut Alter Ego yang termakan dari combo-combo teman-teman Onyx Esports. Karena apa? Karena ini Drian nanti kalau misalkan di late game dia udah punya Calamity Reaper, 1 kali pecutan aja, waduh, hilang itu di follow up sama Deadly Magicnya Sans. Oke, tapi kali ini Rasi mencoba untuk berdoa memanggil kupanya di arah tengah jalan. Sebenarnya gak wise banget. The Living by Mandiri kameranya. Sudah lihat ada Turtle yang dituju oleh Alter Ego. Udah ada Leo Murphy, udah ada Udil juga yang standby menuju ke arah Turtle. Recall tas dan memanggil keributan Rasi dengan stiker Udilnya kali ini. Ditangkap sekali pada mereka adalah follow up dengan fight. First blood didapatkan, teriakan nice dikeluarkan oleh tim Onyx Esports. Yap, itu dia Kajanya sudah mulai beraksi. Driannya on point banget untuk bisa ngedapetin Sally Boy tanpa ampun.
Oke. Wow. Kali ini lihat retribution dari Suns berhasil diamankan begitu saja. Leo Murphy di belakang sana, level karena Kupas. Serangan Boots masih berhasil hidup dengan aman di sana. Jawed sudah harus hilang. Dan kening menumbangkan seorang Boots. Seeger dikeluarkan. Jawed pun dan kali ini ada Kaja yang harus tumbang. Tergigit oleh seorang Kupa. Amat gak punya mana. Dan langsung ditumbangkan. Satu orang brilliant. Masih ada Suns. Langsung ada Nanti Magic. Dan bahkan kali ini Mountain Shocker-nya berhasil mendapatkan double kill dari seorang Dan Suns. Deadly Magic-nya masih connect barusan ke arah seorang Udil dan hilang begitu saja di area mid lane. 2 banding 4 kali ini. Lihat bagaimana dari networknya langsung mengungguli dari 1.500. 1.500 di menit yang ketiga. 1.500 lah. 1.500 dah tadi jarak itu daya untuk di awal-awal PT itu. PT mah. Iko badan serangan di arah bottom lane. Ada Pai berada di arah rumput. Cewek. Ini yang dia tadi nggak ke spotlight. Yep. Yang nggak tertangkap kamera cewek. Dan yang lebih bahaya itu yang tidak tertangkap kamera. Yang tidak terlihat pergerakannya belum tentu dia tidak berbahaya ya teman-teman ya. Betul sekali. Drian di sana mengambil seorang Leo Murphy. Tergigit begitu saja dari 5 jeda. Pocket strike. Wombo combo Cobro langsung menghilangkan begitu saja kalau kata Bre Mongsar. Serangan para pemain dari tim Onyx Esports bakal coba merotasi ke arah top lane yang dituju adalah seorang Amat sebagai gold laner-nya Pak Pulung. Iya benar sekali, sementara itu cewek di bagian atas. Barusan kita lihat ada outer shield yang udah diamankan oleh sampai itu untuk shieldnya udah habis loh. Berarti untuk goldnya di sini akan ada perbedaan yang cukup jauh. Ya dan signifikan banget, makanya dari tadi kita nggak ngelihat cewek sama sekali. Itu yang paling berbahaya ketika cewek tidak terlihat dan bootsnya masih bertahan sebisa mungkin gimana caranya. Dan kalau misalkan untuk sekarang posisinya ini emang benar-benar kesulitan untuk seorang bootsnya kalau dia ditekan seperti ini terus-terusan. Oke, tapi kali ini di arah top lane Suns dan juga Rasi bakal coba digigit begitu saja. Order Blitz belum dikeluarkan, ditahan dan bahkan masih ada. Suns juga nahan ultimate-nya. Langsung dari Vegeta Boketri, Unstoppable didapatkan dan bahkan cewek Sakaratul Maut kali ini hampir saja bisa ditumbangkan di arah top lane, tapi top turret Objective Gaming, Onyx Esports benar-benar bermain dengan beda kali ini. Tempo permainannya pelan tapi pasti. Pelan tapi pasti ini ya. Pelan tapi nyolong, Mbak. Pelan tapi nyulik. Dari tadi kita lihat aja Kajanya, beberapa hero yang lain juga melakukan penculikan. Leo Murphy belum bisa melakukan banyak hal. Cewek di bagian tengah sudah join lagi dan Turtle sekarang milik dari Onyx Esports. Telly Boy dan Miracle Boy mencoba dilempar dari Sunset di belakang sana, langsung coba dipas, tapi ternyata masih ada space escape. Gak berhasil ditumbangin begitu saja. Drian juga masih berada di arah rumput. Amat yang bakal coba dituju, tapi ternyata dia nggak mau terlalu terburu-buru. Karena dia tahu satu kali defense Jasper hanya bisa digunakan. Tapi tadi aku sempat terkejut ketika Suns-nya membuat langsung ke arah Calamity Reaper. Dia kayaknya mau jadi Harley hitter sih. Oke. Lihat tuh, udah ada Calamity Reaper dan kemungkinan besar either itu Glowing One atau itu adalah Feather of Heaven. Ini bakal mengerikan banget untuk teman-teman Altriga kalau mereka tidak memiliki Athena Shield atau Oracle untuk 2 menit ke depan. Gua sih prefer Glowing One. Gua ya. Tapi ternyata dia mencoba untuk menangkap seorang Leo Murphy dan Deadly Magic Pocket Trick masuk semua. Leo Murphy harus hilang. Monster Kill didapatkan. Suns mengamuk. Sedangkan di dalam mid lane bakal coba dihajar begitu saja. Ada Udil tidak bisa menahan karena Udil kali ini petir yang masih petir cilik. Waduh, ini bener-bener gimana ya? Poker trick yang dikeluarkan, Deadly Magic yang dikeluarkan, sakit banget Suns-nya dari tadi. Entah talent seperti apa yang dia atur di dalamnya. Ini menyakitkan sekali loh, Prof. Apalagi dia pakai mystery shop loh. Ini sebagai jungler yang dapetin duit banyak di awal game di 5 menit awal, dia udah pasti bakal kaya banget sih. Skillnya 6 gitu loh. Skillnya 6 masalahnya. Iya, dan di sini juga Drian bakal mencoba untuk membuka vision. Ada Boots di sana, Rasi juga udah menunggu dengan cukup baik. Boots dibuka dengan Mountain Shocker, ketawa 3 player di arah bottom lane, membuat Pai langsung terkejut, terheran-heran. Langsung kaget bro, ada 3 ceritanya gitu. Mountain Shocker save the day. Ini benar-benar ya, Sally Boy masih level berapa ya? Untuk Sally Boy masih level 8. Sementara untuk Suns udah level 10. Bentar lagi dia level 11. Ada jarak yang cukup jauh di antara 2 hero ini. Dan tim Magic Pocket Trick udah mulai masuk space escape ke arah belakang. Dan Pai-nya Cutlass didapatkan oleh seorang Suns. Tapi ini bisa menjadi salah satu mara bahaya. Kenapa? Kalau Suns terpick off, kalau Suns ter-shutdown, ini bakal bisa menjadi bencana untuk tim Onyx Esports. 600 gold bakal diamankan begitu saja oleh seorang Suns dengan gratis kalau seandainya ter-shutdown. Tapi kali ini Holy Crystal bahkan sudah diamankan, yang membuat nantinya ternyata Suns tidak hanya sebagai hitter tapi sebagai burst damage dealer. Tapi ternyata Glowing One itu hanyalah untuk orang lemah. Iya. Dan ternyata Holy Crystal abangnya langsung diamanin sama dia. Abangnya langsung diamankan begitu saja Glowing One dan bahkan dia mau menuju ke arah Feather of Heaven. Ini dia Ranger Mas hitter Harley yang tentunya bakalan
Iya bakal hybrid banget sih. Hybrid Burst-nya ini. dia ada, attack speed dia ada, true damage dia juga udah ada. Kalau ngomongin mana, dari Calamity udah cukup banget Karena sih. satu Profesor, dia sadar dia nggak punya marksman di tim ini. Iya. Dia masih butuh di late game nanti memberikan damage per second yang sakit kepada Oh. musuh-musuhnya. Atau kita bahasa kasarnya pakai DPS atau DOT. Iya. Damage per Oke. second atau damage overtime. Damage overtime. Damage betul. of Titan. Ah, Salah. Oke, ternyata di arah top lane udah ada 3 player dari tim Onyx Esports Susah. yang mencoba untuk melakukan invasi ke arah turret kedua dan berhasil tanpa ada kontes sama sekali. yes, seperti dan ini. bahkan 57 detik sebelum Lord yang pertama udah cukup owning 2/8 dengan perbedaan net worth menuju ke arah 6.000. Tapi perbandingan turretnya Tergigit lihat. begitu saja Leomord ke arah belakang digigit dan All bahkan out. ditarik. Bayangkan berapa ultimate yang harus keluar melihat Leo Murphy. Leo Murphy ini benar-benar bagaikan sebuah mangsa yang empuk. 4. Bagaikan lihat. Dia hijau semua matanya ketika lihat Leo Murphy 40. Yang lain mah Gila, rotasi sendiri-sendiri kan Pak ya. Yang lain Enggak gitu yang sih. lain rotasi sendiri-sendiri. Mereka pawai, mereka parade Pak. Sekali rotasi berempat, sekali rotasi bertiga gitu loh. Siapa yang bisa melawan jadinya? Oke, sedangkan itu jungle-nya juga diinvasi habis-habisan. Rasi balas dengan tas dan juga stiker lemon di sana. Sans, Feather of Heaven sudah Feather of jadi kali ini. Heaven. Profesor dan satu lagi sih feeling gua harusnya bikin Winter. Kalau nggak Winter dia mungkin akan ke arah. Kalau ini kan lagi winning condition banget ya. Iya. Jadi mungkin ke arah Divine Glaive juga oke. Divine Glaive boleh. Oh. Divine Glaive boleh. Jadi benar-benar masuk, menancap dengan penetration yang dalam seluka itu Pak Pulung. Ketika dia udah punya Divine Glaive. Karena kayaknya Ya, kalau sedalam itu ya. Kalau Yes. Genius One kayaknya bakal di Drian deh harusnya. Tapi itu Harusnya. udah late game banget sih. Itu dan owning banget. Oke. Sans. Oke, ini dia. Sementara itu kita lihat aja pertempuran masih terus berlanjut dan sekarang Lordnya udah mulai dicolek. Lordnya udah akan menjadi milik dari Onyx apabila tidak ada yang mau ataupun berani untuk melakukan kontes. Karena untuk melakukan kontes pun mereka hanya akan suicide mission untuk dari Alter Ego. Mereka pun dari Onyx Esports ternyata bermain dengan objektif dan mereka sadar mereka juga tidak terlalu kuat sekali di area Yap. late gamenya. Jadi mereka memantapkan dan memantaskan diri ingin menyelesaikan game ini dengan cepat. Dan Profesor, komputer dari Ranger Mas langsung kasih tahu. Apa tuh? Kalau misalnya game Onyx Esports itu menjadi salah satu tim Oh, yang iya. memiliki game tercepat. 15 menit,7 detik. Oke, terima kasih komputer saya ya. Itu nomor 1. Tenang, bro. Gue punya data statistik, database semua bakal gue bacain dengan komputer gue. Apa kayak burung perkutut. Dan 2 turret sudah diamankan seperti yang udah gue bilang kan. Winter Iya. Truncheon sudah diamankan oleh Udah aman Polensan. sih ini. Tapi para pemain dari tim Onyx Esports kali ini mencoba untuk mendapatkan satu buah inhibitor turret di arah mid lane. Ini udah mulai tergigit begitu saja. Banyak dikasih Wah. cepat. Kenapa Strike udah gak punya. Harus ditumpahkan begitu saja. Satu buah Winter of Truncheon ternyata Gara dan sedangkan ceweknya memasuki arah base. Mendapatkan satu. Kehilangan cewek. Drian harus pulang. Rasi masih ada seperempat darah. Tapi ternyata para pemain dari tim Onyx Esports mendapatkan satu buah turret bahkan. dalam top lane dan mid lane secara gratis. Siap, namun untuk feedbacknya mereka masih bisa mempertahankan. Tapi Sas maju lagi dengan adanya ini dia Space Escape dan di Magic. Lalu ada poker trick juga. Udil bisakah masuk ke dalam base-nya? Tapi gak sempat karena ada poker trick di bagian belakang. Dipaksakan begitu saja di bawah menit ke-11 dipaksakan Leo Murphy harus hilang. Ini bencana. Alter Ego diacak-acak oleh Onyx Esports dan bayangkan sang raksasa dikandangin begitu saja. Triple kill didapatkan. Looking for Benny kali ini. Akankah Sas mendapatkan save tapi ternyata tidak. Shutdown didapatkan terlebih dahulu oleh seorang Ahmad yang langsung punya Holy Crystal. Iya, tapi masih ada 2 player dari Onyx Esports. Bahkan cewek Divine sekarang udah Judgment. langsung ditarik begitu aja di Vengeance mereka arah Lundoxia. Udil, 2 orang ini, lihat. Udil, bisakah dia bertahan? Leo Murphy yang sama force, tapi kemenangan hadir untuk Onyx Esports. Lihat di bawah menit yang 12, Onyx Esports bermain dengan luar biasa. Sang landak gunung menancapkan duri tertajamnya ke sang raksasa. Dan raksasa nggak sengaja keinjek duri dan langsung teriak, aduh sakit. Ngelord di bawah menit